Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai pengelolaan dan pengendalian pemasaran. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Ahlul Firdaus dengan NIM akhir 068. Yang kedua, ada Muhammad Amiraldo dengan NIM terakhir 137. Kemudian ada Oriza Aldia Rahman dengan NIM akhir 187. Kemudian ada Firlana Safa Bayuwangsa dengan NIM 214. Lalu yang terakhir dengan Vika Naila Ilmi Nur Kamilin dengan NIM terakhir 252. Baik, yang pertama ini ada pemasaran modern berdasarkan prinsip syariah. Pemasaran modern berdasarkan prinsip syariah adalah konsep pemasaran yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan pemasaran sesuai dengan ajaran Islam. Pemasaran syariah ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan memangku kepentingan lain yang terlibat tidak saja memenuhi kepuasan duniawi, tetapi juga kepuasan ukhrawi. Prinsip-prinsip pemasaran syariah antara lain: yang pertama, keadilan. Pemasaran syariah harus adil dan tidak merugikan konsumen atau pemasok atau pihak lain yang terlibat. Yang kedua, ada transparansi. Pemasaran syariah juga harus memiliki nilai jujur dalam menyampaikan informasi kepada konsumen. Yang ketiga, etika. Pemasaran syariah harus beretika dan tidak melanggar norma-norma agama. Selanjutnya, internal marketing berdasarkan prinsip syariah menekankan pentingnya membangun nilai-nilai spiritual dan keadilan dalam memasarkan produk atau layanan. Beberapa prinsip pemasaran syariah mencakup transparansi, menghormati pesaing, keadilan, dan mencari ridha Allah. Pemasaran syariah juga menekankan pentingnya menjaga etika dan menjalankan aktivitas pemasaran dengan keseimbangan antara kegiatan pemasaran dan ibadah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pemasaran dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan nilainya. Selain itu, pemasaran syariah juga menekankan pentingnya keberkahan dalam menjalankan aktivitas pemasaran. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi perusahaan yang ingin menjalankan pemasaran berdasarkan prinsip syariah. Baik, berikutnya ada fungsi sosial dan faktor yang mengubah bagi konsumen. Fungsi sosial marketing, yakni bagaimana kita mampu melakukan aktivitas sosial untuk kepentingan pemasaran, untuk tujuan dan kesuksesan sosial. Sosial marketing muncul sebagai cara sistematis untuk merancang serta mengendalikan program yang dihitung untuk mempengaruhi penerimaan ide-ide sosial. Berikut ini ada beberapa faktor keberhasilan mengubah konsumen. Yang pertama, pilih sasaran pasar yang paling siap untuk ditanggapi. Yang kedua, promosikan perilaku tunggal yang dapat dilakukan dalam istilah yang jelas dan sederhana. Yang ketiga, jelas manfaat dalam istilah yang menarik. Yang keempat, kembangkan pesan media yang menarik perhatian. Baik, pembahasan selanjutnya yakni evaluasi. Dalam konteks manajemen pemasaran, evaluasi adalah proses kritis untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pemasaran. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data terkait dengan berbagai aspek pemasaran seperti promosi, penetapan harga, distribusi, dan lain-lainnya. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu proses pemasaran dengan mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni pengendalian. Terdapat 4 jenis tipe pengendalian. Yang pertama yaitu Annual Plan Control. Ini ditujukan untuk memeriksa apakah yang direncanakan sesuai dengan hasil yang dicapai. Kemudian ada Profitability Control untuk memeriksa di mana perusahaan itu untung atau rugi. Kemudian ada Efficiency Control untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi belanja dan dampaknya pengeluaran pemasaran. Dan yang terakhir, strategic control
untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut mengejar peluang terbaiknya dengan sehubungan dengan pasar, produk, dan saluran.